Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang hanya bisa mencintaimu selamanya. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, ada mantan yang bisa dengan begitu cepat mencari pelabuhan cintanya yang baru. Hatinya langsung berpindah kepada orang lain. Ada pula mantan itu yang bahkan ketika masih bersama kita, dia sudah mencintai orang lain. Nah, tetapi ada juga kok mantan itu yang sekali dia mencintai kita, maka dia akan mencintai kita selamanya. Ada 3 ciri-ciri mantan yang seperti ini, yang sekali dia mencintai, maka dia akan mencintai kita selamanya. Yang pertama ciri-cirinya, mantan ini adalah orang yang kurang pergaulan ya, atau orang sering menyebutnya kuper. Dia punya teman, punya kenalan, menggunakan media sosial ya, tetapi tidak ada satu orang pun yang benar-benar dekat, yang benar-benar akrab, yang bisa dikatakan sebagai sahabat. Ya cuman kenalan saja. Kalau ketemu di kampus ya say hello saja, kalau ketemu di tempat kerja sama, cuman say hello saja. Kalau sahabat itu kan jalan bareng, nonton bareng, makan malam bersama, piknik bersama, curhat dan seterusnya. Nah, itu namanya sahabat ya. Tapi kalau cuma teman, kenalan ya, kalau ketemu ya saling menyapa saja. Nah, mantan ini tipe orang yang kurang pergaulan ya. Artinya selama bersama kita tahu persis bahwa kita adalah satu-satunya orang yang dekat dengan mantan. Satu-satunya orang yang selama ini menjadi tempat curhat mantan, sebagai tempat bersandar mantan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka ketika perpisahan itu terjadi, mantan yang kuper itu sangat berbeda dengan mantan yang gaul ya. Mantan yang anak gaul. Jadi kalau mantan itu kuper, ketika dia berpisah ya orang lain tidak ada yang tahu kalau dia sudah berpisah. Beda tuh kalau mantan itu anak gaul ya. Bahkan kadang-kadang belum berpisah saja, orang seluruh dunia sudah tahu kalau misalnya dia bertengkar dengan kita karena sedikit-sedikit dia akan curhat di media sosial. Tetapi mantan yang kurang pergaulan, dia tidak akan pernah melakukan itu. Tidak pernah curhat di media sosial, juga tidak pernah curhat kepada orang lain ya. Semua kegelisahan, keresahan hatinya ya dia simpan sendiri. Itu cirinya yang pertama. Mantan itu adalah orang yang kuper ya, atau kurang pergaulan. Yang kedua, mantan ini adalah seseorang yang tipenya pendiam. Jadi susah untuk diajak berkomunikasi ya. Jadi cuman kita lah satu-satunya orang yang bisa mengajak dia untuk berkomunikasi. Dan itu pun
Kalau diajak berkomunikasi itu rasanya membosankan ya. Kita ajak ngobrol sampai berbusa-busa, sampai berjam-jam begitu. Ya dia meresponnya cuma dengan 1-2 kalimat saja. Begitu. Mungkin baru bisa nyambung kalau pembicaraannya itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan dia. Nah, jadi misal kalau dia tuh seorang engineer begitu ya, insinyur teknik sipil misal. Nah, itu baru bisa nyambung tuh kalau diajak ngobrol tentang teknik sipil. Tapi kalau di luar itu sulit sekali untuk bisa mendengarkan suaranya. Nah, jadi mantan itu adalah tipe orang yang pendiam ya. Dan tipe orang yang pendiam tentu dia akan selalu defensif, menunggu. Beda dengan tipe orang yang suka bicara, orang yang ramah dan seterusnya, maka mereka biasanya tipenya agresif. Ketika perpisahan itu terjadi, tipe orang yang agresif itu akan segera mencoba mencari pengganti. Ya, karena sudahlah gaul, agresif pula. Dia tidak betah tuh kalau harus menjalani hidupnya sendirian, kesepian, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang kuper dan punya tipe yang pendiam tadi, menjalani hidup sendirian, kesepian, tidak punya teman curhat, tidak punya teman jalan, dan seterusnya, bagi dia itu makanan dia sehari-hari, bukan sesuatu yang istimewa, yang spesial. Ya, jadi dia tidak perlu terburu-buru untuk membuka lowongan bagi siapa saja untuk menjadi pasangan barunya. Sebenarnya kan orang curhat di media sosial itu, kalau sekarang dia balik sendiri itu persis seperti orang yang membuka lowongan, ya, bagi siapa saja untuk mendekati dia. Tetapi kalau mantan tipenya kuper, kemudian pendiam, maka dia tidak merasa perlu untuk segera membuka lowongan bagi orang-orang yang baru untuk mendekati dia, karena kesendirian itu adalah sesuatu yang biasa bagi dia, ya. Dan yang ketiga, kita tahu persis, ini yang paling penting, jika saat masih bersama mantan dulu, kita itu adalah satu-satunya cinta yang pernah mampir di dalam kehidupan mantan. Jadi sebelum kita, mantan itu tidak punya mantan-mantan yang lain. Kita adalah cinta yang pertama di dalam hidup mantan, dan kita adalah satu-satunya cinta yang pernah mampir di dalam hidupnya. Kan bisa saja kita cinta yang pertama, tetapi selama bersama kita mantan buka cabang, dia juga memprospek orang lain, mencintai orang lain. Artinya ada beberapa cinta di dalam hati mantan, tetapi selama bersama kita, kita tahu persis bahwa kita adalah satu-satunya cinta yang pernah mampir atau mendarat di dalam hatinya. Nah, maka kalau ada 3 tanda ini, maka sampai kapanpun mantan akan selalu mencintai kita. Sekali dia pernah mencintai seseorang, maka itu artinya selamanya. Sekarang pertanyaannya, mungkin tidak untuk bisa kembali bersama. Selalu saya katakan, ketika masih ada rasa cinta, energi cinta di dalam hati manusia, maka selalu terbuka peluang bagi 2 anak manusia ini
untuk bisa kembali bersama lagi. Karena ketika orang mencintai, ketika orang masih mencintai, maka mereka akan selalu berusaha, mereka akan berjuang, mereka akan berdoa agar mereka bisa menemukan cara agar bisa kembali bersama-sama lagi. Karena itu, ketika orang saling mencintai, maka akan ada jalan untuk bisa bersama dengan orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.